Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Ayu dalam pembelajaran tema 3 subtema 2 pembelajaran 3. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu memahami tentang sifat benda padat. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan soal tentang satuan, meter, dan kilometer. Ketiga, siswa mampu mempraktekkan gerak kuat dan gerak lemah. Oke, kita mulai dengan pembelajaran 3. Sifat-sifat benda padat. Sebelumnya, coba anak-anak perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Pasti ya, ada buku, ada meja, ada pensil atau pulpen, ada juga lemari, tempat tidur, kaca, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh benda padat. Sekarang kita mau belajar sifat-sifat benda padat. Nah, benda padat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk bulat. Apa yang berbentuk bulat anak-anak? Di rumah kalian ada yang tahu nggak? Oke, contohnya jam ya, jam dinding itu berbentuk bulat. Ada juga yang berbentuk kotak. Contohnya meja. Lalu ada yang lonjong. Contohnya sosis dan pisang. Pasti suka kan? Nah, benda padat ada yang keras, misalnya meja kayu, dan ada juga yang lunak, contohnya gabus. Sifat-sifat benda padat. Tidak berubah bentuk. Contoh, sekarang anak-anak bisa mengambil pulpen, coba pulpennya ditaruh di dalam kotaknya, kotak pulpennya. Lalu dipindahkan ke dalam gelas. Apakah pulpennya berubah bentuknya? Tadinya panjang menjadi bulat? Nah, tentu tidak anak-anak. Jadi, sifat benda padat itu tidak berubah bentuk, sekalipun tempatnya atau wadahnya itu berubah. Dimanapun kalian taruh pulpennya atau pensilnya, misalnya di atas meja, lalu kalian pindahkan di lantai, lalu pindahkan di atas lemari, pensil itu tidak akan berubah bentuknya. Seperti itu. Yang kedua, tidak berubah ukurannya. Tetap, contohnya kalian ukur dulu nih pulpennya, ukur pulpennya berapa sentimeter ya pulpennya. Setelah itu kalian taruh di lantai, terus ukur kembali. Apakah ukurannya berubah? Tidak. Lalu, memiliki permukaan halus atau kasar. Ya, coba anak-anak pegang buku modulnya halus atau kasar ya? Halus. Lalu coba kalian pegang keset. Nah, keset lebih kasar dari modul atau buku yang kalian pegang. Yang keempat, memiliki warna. Ya, ingat memiliki warna. Berbeda-beda ya. Pulpen kalian ada yang warna tutupnya merah, ada yang biru, ada yang warna pink, ada yang warna ungu, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, setelah itu mari Miss Ayu mengajak lagi. Coba kalian perhatikan nih, gambar apa ini ya? Ini ada papa, mama, ada juga anak. Mereka ada di taman safari. Coba kita perhatikan dulu cerita dari perjalanan mereka ya. Pada hari Sabtu, Roni bersama keluarga pergi ke taman safari mengendarai mobil. Jarak rumah Roni ke taman safari adalah 55 km. Bila jarak 30.000 meter, ingat ya, bila jarak 30.000 meter, Roni beristirahat. Hitunglah sisa jarak yang harus ditempuh keluarga Roni dalam satuan kilometer. Nah, penyelesaiannya tadi jarak Roni pergi ke taman safari 55 km. Kita ubah dulu dia ke meter ya. Kita ubah ke meter, kita kalikan dengan 1000, jadi hasilnya 55.000 meter. Sisa jarak 55.000 meter kita kurang dengan 30.000 meter sama dengan berapa? 25.000 meter. Jadi sisa jarak yang ditempuh oleh Roni, sorry ya, ini Roni harus namanya ya. Miss Ayu salah ketik. Jadi sisa jarak yang ditempuh oleh Roni adalah
25.000 meter. Kita ubah ke kilometer karena yang ditanya itu adalah satuan kilometernya. Berapa kalau kita ubah ke kilometer? Berarti kita bagi dengan 1000. Kalau bagi dengan 1000 nolnya ada berapa ya? 1, 2, 3. Berarti kita coret nolnya 3. 1, 2, 3. Sisa berapa? 25 kilometer. Seperti itu anak-anak. Anak-anak bisa berlatih selanjutnya soal-soal yang ada di modul kalian. Oke, kita lanjut tentang gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Contohnya, yaitu saat melakukan gerakan tangan, melambai, mengangkat tangan, seperti itu. Itu adalah contoh gerak kuat. Gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang lemah. Contohnya, gerakan kepala, mengangguk, menggeleng, ada juga menoleh atau mendongak. Itu digerakkan dengan tenaga yang lemah, lembut. Oke anak-anak, sekarang tugasnya adalah anak-anak membuat video tentang bernyanyi dengan gerakan yaitu lagu Potong Bebek Angsa. Bernyanyinya bersama dengan keluarga. Bisa anak-anak menggunakan pakaian bebas apa saja dan boleh juga nyanyiannya diiringi dengan musik. Oke, ditunggu ya anak-anak. Nanti videonya kirim ke wali kelas masing-masing. Sampai jumpa.